Masuk. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak, silahkan duduk. Perkenalkan, nama saya Widya, saya ahli gizi di klinik ini. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Saya Dini Mbak. Baik Mbak Dini, ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya konsul ke dokter penyakit dalam. Saya didiagnosa kurang darah Mbak. Lalu saya dirujuk harus ke ahli gizi. Sebelumnya, apakah pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah Mbak, ini pertama kalinya. Jadi baru pertama kali ya Mbak, boleh saya lihat berkas yang Mbak bawa? Sebelumnya saya jelaskan ya Mbak, kenapa Mbak harus melakukan konseling gizi. Jadi tujuan konseling gizi yaitu memberikan solusi terkait permasalahan gizi. Nah, untuk anemia sendiri berhubungan erat dengan masalah gizi. Salah satu penyebabnya kekurangan zat besi, sehingga perlu adanya konsultasi gizi untuk mendukung kesehatan atau kesembuhan dengan pengaturan pola makan dan gaya hidup. Mbak Dini tenang saja, untuk data-data Mbak Dini akan kami jaga kerahasiaannya. Sehingga setiap pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mbak nantinya mohon dijawab dengan jujur ya Mbak. Kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari apa ya Mbak? Saya mahasiswa Mbak. Jadi ya hari Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore saya di kampus. Kalau Sabtu Minggu biasanya ngapain Mbak? Biasanya sih santai aja Mbak. Di rumah bantu-bantu, ibu jualan juga. Ini Mbak Dini usianya 21 tahun ya? Iya Mbak. Baiklah, ini kan Mbak Dini didiagnosa mengalami anemia. Dari data yang saya terima, memang kadar hemoglobin dan hematokrit Mbak itu rendah atau kurang dari normal. Untuk keluhan yang dirasakan, apa saja ya Mbak? Saya sering merasa lelah, kadang-kadang pun juga pusing, lemas Mbak. Jadi ya saya merasakan seperti pusing aja gitu Mbak. Sering mengantuk gitu ya Mbak ya? Oke. Dari hasil perhitungan di sini, TB Mbak 156 dan BB Mbak 46. Didapatkan IMT atau indeks massa tubuh sebesar 18,9 kg per meter kuadrat, yang artinya status gizi Mbak itu normal. Jadi untuk status gizinya tidak mengalami masalah. Sekarang kita bandingkan dengan kebiasaan makan Mbak Dini supaya kita tahu kebiasaan makannya sudah benar atau belum. Jadi saya ingin menanyakan kebiasaan makannya kemarin Mbak, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Dari bangun tidur kemarin Mbak Dini makan apa? Kemarin saya minum air putih Mbak. Saat jam 9 saya minumnya cuma biskuit aja. Jadi kemarin Mbak tidak sarapan ya? Iya Mbak, saya jarang banget memang kalau sarapan, soalnya harus berburu ke kampus Mbak karena agak jauh perjalanannya. Makan biskuit itu berapa keping Mbak? Kayaknya sekitar 5 keping Mbak, biskuit kelapa itu. Selain ngemil biskuit, biasanya Mbak makan apa lagi? Kalau pagi cuma itu aja sih Mbak, terus makan lagi pada saat jam istirahat. Saya waktu itu makan ayam geprek Mbak. Makan ayam geprek itu seberapa banyak ya Mbak? Terus nasinya juga seberapa banyak? Dan minumannya apa ya Mbak? Saya pesennya kemarin itu yang 1 paket Mbak. Jadi ya ada ayam bagian dada, nasinya itu 1 porsi, bungkusannya itu, terus minumannya itu es teh Mbak, 1 gelas. Oh iya ada tahunya juga Mbak, 1 potong kecil. Setelah makan siang itu Mbak ada ngemil lagi atau tidak? Nggak ada Mbak, itu aja. Kalau pas sore ada makan atau nyemil gitu Mbak? Saya sore kemarin makan nasi, tempe, goreng sama kris buncis Mbak. Itu makanannya seberapa banyak ya Mbak? Nasinya itu sekitar 1,5 centong kayaknya ya Mbak. Tempe 2 potong, terus buncisnya itu 3 sendok makan. Kemarin ngambilnya Mbak. Setelah makan itu Mbak ada makan atau minum lainnya atau tidak? Kalau minum air putih aja Mbak. Setelah itu malamnya cuma ngemil keripik, pisang 1 bungkus. Kayaknya kemarin itu berat dibungkusnya 1 ons Mbak. Oh ya, makan itu juga ada minum teh
kemasan Mbak, teh kotak itu. Oh, jadi Mbak sering mengkonsumsi teh manis ya? Hampir setiap hari sih Mbak. Kalau jam makan siang saya suka minumnya es teh gitu Mbak. Kalau kopi Mbak suka atau tidak? Kalau kopi sih suka sih Mbak, tapi jarang kalau minum kopi. Kalau gorengan bagaimana? Gorengan sih hampir tiap hari Mbak. Kayak onde-onde goreng, pisang goreng gitu. Untuk sayur dan buah-buahan, apakah Mbak mengkonsumsi setiap hari? Kalau sayur setiap hari Mbak, tapi ya cuma sedikit sih. Sayur dan Mbak, buah-buahan pun jarang sih Mbak, mungkin seminggu sekali aja. Kalau untuk buah itu Mbak sering mengkonsumsi apa ya? Buah apa? Pisang sama semangka Mbak. Setiap hari apakah Mbak mengkonsumsi lauk hewani, misalnya telur, ikan, daging, atau ayam begitu? Iya Mbak, setiap hari kalau mengkonsumsi lauk hewaninya. Dalam sehari itu Mbak biasanya makan berapa kali ya? Saya seringnya 2 kali Mbak, siang sama setelah pulang kuliah. Kalau untuk cemilannya berapa kali Mbak, dan apa saja yang biasanya dijadikan cemilan? 2 kali juga Kak untuk cemilannya. Paling sering sih biskuit, gorengan, sama kerupuk dan keripik. Sekarang saya ingin bertanya, apakah Mbak sering berolahraga? Saya jarang banget sih Mbak olahraga. Kalau olahraga pun pagi-pagi kan sudah harus berangkat kuliah. Oke, baik Pak. Ini dari hasil perbincangan kita tadi dapat saya simpulkan bahwa konsumsi pangan Mbak Dini ini kurang dari kebutuhan. Mbak Dini hampir tidak pernah sarapan, jadi porsi makannya kurang. Lalu suka mengkonsumsi teh yang hampir dikonsumsi setiap hari. Konsumsi sayur dan buah-buahannya juga kurang. Suka mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak atau makanan yang digoreng. Untuk olahraganya juga Mbak jarang. Jadi pola makan yang dilakukan Mbak Dini saat ini harus diperbaiki ya Mbak. Kalau sebelum berangkat kuliah, sarapan dulu. Kira-kira bisa dilakukan tidak Mbak? Bisa sih Mbak, kalau saya bangunnya dari pagi ya. Saya kan sudah biasa tidak sarapan ya Mbak. Jadi ya kalau nggak sarapan sudah biasa gitu. Lebih baik setiap pagi sarapan ya Mbak, karena kan tubuh membutuhkan energi untuk memulai aktivitas. Selain itu juga butuh zat gizi penting yang harus dipenuhi. Untuk minuman, konsumsi tehnya dikurangin ya Mbak, jangan setiap hari. Dan kalau mau minum teh jangan setelah makan, karena teh dan kopi itu mengandung zat penghambat penyerapan zat besi. Konsumsi teh secukupnya, misalnya seminggu 1-2 kali saja ya Mbak. Saya usahakan ya. Untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan harus setiap hari juga ya Mbak, tepatnya setiap kali makan, karena sayur dan buah-buahan itu kan mengandung banyak vitamin yang dapat membantu penyerapan zat besi, terutama vitamin C. Baik Mbak. Untuk olahraganya juga diusahakan dilakukan ya Mbak, tidak apa-apa, seminggu 1 kali saja di waktu luang. Olahraga kan tidak harus di luar rumah ya Mbak, jadi coba manfaatkan waktu luang Mbak untuk berolahraga. Ya Mbak, saya usahakan olahraga ya Mbak. Jadi anemia yang dialami Mbak Dini kan berhubungan dengan defisiensi zat besi. Jadi saya sarankan untuk selalu mengkonsumsi makanan tinggi zat besi seperti hati ayam, telur, daging, ikan, sayuran hijau. Lalu untuk membantu penyerapan zat besi bisa dibarengi mengkonsumsi makanan tinggi vitamin C seperti jeruk, kiwi, jambu biji, tomat. Apakah Mbak Dini tahu terkait isi piringku? Pernah dengar Mbak, tapi kurang tahu sih. Nah Mbak, jadi di sini saya ada leaflet. Jadi isi piringku merupakan pedoman porsi makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi Mbak. Untuk porsi antara sayur dan sumber karbohidrat seperti nasi, jagung, umbi-umbian itu sama porsi atau jumlahnya. Ketika Mbak Dini makan, bagi isi piring menjadi 2, di mana setengah dari isi piring diisi dengan 2/3 makanan pokok. Makanan pokok tidak harus selalu nasi, bisa diganti jagung, kentang, atau umbi-umbian. Kemudian 1/3 dari setengah isi piringku diisi dengan lauk pauk hewani dan nabati seperti ayam, ikan, tempe, dan tahu. Setengah isi piring lainnya yaitu 2/3
diisi dengan sayuran. Kemudian setengah piring lainnya 1/3 diisi dengan buah-buahan. Kira-kira Mbak Dini bisa tidak setiap kali makan menerapkan isi piringku? Insya Allah Mbak, saya usahakan coba ya Mbak. Untuk cemilannya lebih baik diganti yang rendah lemak Mbak dan rendah gula seperti buah-buahan. Baik Mbak. Dari yang kita diskusikan tadi, apakah Mbak Dini bisa menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan untuk merubah pola makan menjadi lebih baik? Saya harus selalu sarapan ya Mbak. Kemudian banyak makan sayur dan buah. Buahan terutama yang mengandung vitamin C. Kemudian lauk hewani ada telur, hati, ikan daging merah yang harus dikonsumsi karena banyak mengandung zat besi. Kurang dikonsumsi teh. Tadi seminggu 1 atau 2 kali ya Mbak. Kemudian setiap kali makan harus mengikuti isi piringku ini. Iya bener Mbak, jadi Mbak Dini sepakat ya untuk merubah pola makan dan olahraganya menjadi lebih baik. Iya Mbak, saya usahakan. Oh iya Mbak, saya sarankan juga untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Ketika haid harus dikonsumsi setiap hari Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait konseling hari ini? Belum ada sih Mbak. Baik, sesi konseling ini kita cukupkan dan kita rencanakan 2 minggu ke depan. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan melalui telepon. Baik Mbak, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Mbak, terima kasih juga atas kerjasamanya. Terima kasih Mbak.